Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Purwi Saktiningsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Bapak Nono Hudori dan pengajar praktek Bu Titi Budi Lestari. Berikut ini akan saya paparkan mengenai inquiry apresiatif untuk prakasa perubahan. Inquiry apresiatif adalah yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry, yakni pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja, yakni B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yakni memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Poin G, yakni gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, yakni jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A adalah atur eksekusi, yakni membantu transformasi rencana menjadi nyata. Sedangkan visi guru penggerak saya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mempunyai karakter dan budi pekerti yang luhur, selalu menghargai dan melestarikan budayanya, dan menjadi generasi unggul dari bidang yang mereka minati. Prakarsa perubahan, yakni mewujudkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah yang menyenangkan bagi murid. Berikut akan saya paparkan prakarsa Bagja yang saya telah buat. Dengan prakarsa perubahan tadi, pertanyaan pada poin B yaitu apakah hal yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan bagi murid. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain: 1. Menggali sumber informasi dari berbagai sumber tentang layanan bimbingan konseling yang menyenangkan. Yang kedua, membuat AKPD guna mengetahui layanan bimbingan konseling yang dibutuhkan murid dan menganalisisnya. Yang ketiga, berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman sejawat MGBK tentang layanan bimbingan konseling yang menyenangkan. Poin A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aksi nyata apa yang akan dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan. Daftar tindakannya adalah mengikuti pengembangan kompetensi melalui berbagai seminar yang mendukung dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan. Situasi seperti apa yang disukai murid pada saat layanan bimbingan konseling dilaksanakan? Daftar tindakannya adalah berbagi pengalaman dengan komunitas guru BK mengenai pelayanan BK yang menyenangkan. Pada poin G, gali mimpi, pertanyaannya adalah pendekatan dan media layanan apa yang banyak diminati oleh siswa. Daftar tindakannya mengikuti dan mengelola AKPD untuk mengetahui layanan apa dan materi apa yang banyak diminati siswa.
Bagaimana tahapan dan langkah-langkah layanan bimbingan konseling yang menyenangkan? Daftar tindakannya adalah merancang tahapan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengetahui minat siswa dan antusiasmenya dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling? Daftar tindakan atau penyelidikannya dengan melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil dalam setiap pemberian layanan BK. Poin J, jabarkan rencana, adalah berapa jam pelajaran waktu ideal dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan. Daftar tindakannya adalah membuat rubrik capaian keberhasilan layanan BK yang disukai murid. Apakah yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan bahwa suatu layanan bimbingan dan konseling itu disukai? Daftar tindakannya adalah mencatat berbagai kemajuan dalam proses pemberian layanan BK. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar murid dapat selalu mempertahankan minat dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling? Daftar tindakannya adalah melakukan setiap layanan yang sesuai dan diminati siswa. Pada poin terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, apa rencana tindak lanjut untuk mempertahankan layanan bimbingan konseling yang menyenangkan? Daftar tindakannya mengembangkan rencana tindak lanjut pelayanan BK dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil supervisi bimbingan dan konseling. Siapa sajakah yang dapat berperan guna mewujudkan layanan bimbingan dan konseling agar selalu tetap menyenangkan? Daftar tindakannya, guru BK itu sendiri, murid, rekan sejawat, wali kelas, dan kepala sekolah. Demikian prakarsa perubahan metode Bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih positif untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.